Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Fahuwar rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Yang saya nanti tinta kejujurannya dan pasti cermat, Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, yang tentunya berbahagia saudara-saudaraku semua. Hadirin yang berbahagia di balik layar sana, marilah kita basahi lidah dengan untayan kata dan doa kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberi kita nikmat dan karunia tak terhingga, tak terhitung jumlahnya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada sang junjungan, beliaulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman surat-suratan hingga zaman sudah chattingan, dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang bagaikan pelita. Pada kesempatan yang terhalang pandemi ini, saya akan menyampaikan pidato tentang urgensi literasi di tengah pandemi. Salam literasi. Semakin pesatnya perkembangan zaman ditandai dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan semakin hebatnya teknologi penuh kecanggihan, ternyata membuat kemerosotan literasi bangsa menjadi satu wacana yang semakin lama semakin panas di berbagai media. Dengan adanya pandemi, segala urusan jadi mengacu pada teknologi. Berita-berita di media sosial yang menyebar cepat ternyata mampu mengubah perilaku dan mindset masyarakat. Salah satu persoalan mendasar yang menjadi penyebab meningkatnya angka penyebaran COVID-19 adalah rendahnya angka literasi di masyarakat. Bahkan ada di antara mereka yang tak peduli terkait pentingnya vaksinasi, perbedaan virus dan bakteri maupun antigen dan antibodi. Bagi mereka yang memiliki akses teknologi dan didukung dengan keterampilan literasi, pasti lebih mampu dalam mengakselerasi hal-hal terkait pandemi. Di sisi lain, hal itu berbanding terbalik, bahkan menjadi bumerang bagi mereka yang rentan ekonomi, kurang literasi, serta tak terfasilitasi. Disinformasi juga malah menjadi hal yang lumrah di tengah keaktifan masyarakat dalam mencari informasi. Berita hoax yang tersebar ke sana kemari yang melampaui kecepatan pemberitaan dari lembaga resmi membuat masyarakat cepat terpapar informasi tanpa validasi. Kini kita tak hanya memerangi pandemi, melainkan juga berjuang menghadapi infodemi. Hadirin yang berbahagia di balik layar sana, menyebarnya teori-teori konspirasi yang belum terverifikasi memancing banyak sekali kontroversi. Kondisi ini harus membuat kita bersama-sama memerangi misinformasi agar tak menimbulkan keresahan di masyarakat. Namun, usaha menghadapi gempuran infodemi tidak akan efektif jika hanya bergantung pada pemerintah, lembaga kesehatan, atau perusahaan pemberitaan. Keterlibatan literasi masyarakat secara penuh menjadi satu keniscayaan. Budaya membaca itu sangat penting. Bahkan wahyu pertama dari Allah yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad adalah Iqra, bacalah. Potongan ayat ini harus menjadi tonggak perubahan peradaban literasi di Indonesia. Di sini peran literasi digital sangat penting karena membuat kita lebih mampu dalam berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Literasi digital juga sangat membantu dalam memecahkan masalah, berkomunikasi, serta berkolaborasi untuk memperbanyak relasi.
Literasi digital sendiri dapat diartikan sebagai kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi yang bisa diklarifikasi. Kita sebagai generasi muda penerus bangsa punya tanggung jawab besar untuk ikut serta membantu membangun Indonesia dalam memerangi disinformasi. Memastikannya dengan saring sebelum sharing, banyak membaca, teliti dalam melihat informasi, dan masih banyak lagi. Kita perlu regulasi yang cermat dan investasi yang kuat dalam berpartisipasi serta berkontribusi atas perkembangan literasi, guna menuju Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Salam literasi. Terima kasih untuk perhatian dan mohon maaf untuk kesalahan. Kalau belok kiri kartonnya nomor janji. Sekian saya akhiri, semoga kita bertemu nanti. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.